Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama pada pagi ini. Hari ini adalah hari di mana kita mengadakan kebaktian Paskah atau merayakan Paskah bagi orang-orang Kristen, yaitu peristiwa penting, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang penuh bermakna dan punya makna rohani yang begitu dalam bagi kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Maka tema firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 4 kitab Injil mencatat atau menulis tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mencatat tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang telah bangkit dari kematiannya atau penguburannya. Gereja yang pertama, gereja awal, mereka menjadi umat, menjadi kumpulan orang-orang percaya yang bangkit, yang penuh keberanian memberitakan tentang berita Injil, tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian, karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang membuat mereka bersemangat, bangkit, dan berani memberitakan tentang nama Yesus Kristus oleh karena kuasa kebangkitan yang mereka alami. Saya akan membaca Injil Markus pasal 16 ayat 5 dan 6. Mari kita membaca bersama. Sila perhatikan dalam Alkitab Injil Markus pasal 16 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malaikat dalam pembacaan kita ini tadi memberi detail tentang peristiwa kebangkitan Yesus kepada pengikut-pengikut Yesus yang ada di kuburan Yesus ini. Malaikat itu berkata, nama yang telah bangkit itu adalah Yesus orang Nazaret. Dan ini membuktikan bahwa yang punya kuburan yang kosong itu, yang telah dibangkitkan itu adalah Yesus Kristus, atau yang lebih dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Berarti bukan orang lain, bukan kuburan orang lain, tapi kuburan itu yang telah dibangkitkan dari antara mati itu adalah Yesus orang Nazaret. Yang kedua, malaikat itu berkata dalam ayat yang ke-6 yang kita bacakan tadi, bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi memang benar bahwa Yesus itu yang disalib. Memang benar bahwa Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan, bukan orang lain. Tapi memang sesungguhnya Yesus. Dan yang ketiga dikatakan bahwa dia telah bangkit. Maksudnya bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus yang disalibkan itu, yang telah mati dan dikuburkan itu, dia telah bangkit. Dan inilah perkataan dari firman Tuhan, dari malaikat Tuhan, yang seperti tercatat di dalam Injil Markus 16 ayat 5 dan 6 ini. Dan dia katakan kepada mereka, lihat tempat di mana Yesus dibaringkan, mayatnya dibaringkan, itu sudah tidak ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka malah pada hari ini, pada pagi ini, kita merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Injil Markus 16, 5 dan 7 ini
menyatakan, meneguhkan, membuktikan, ya, sesungguhnya Yesus orang Nazaret itu, Yesus Kristus itu lah yang telah bangkit. Dia telah disalibkan, dia telah mati, dia dikuburkan, dan malaikat berkata dia telah bangkit. Karena dia sudah bangkit, maka tempat mayatnya dibaringkan sudah tidak ada di sana. Saya dikasih oleh Tuhan tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya, itu dia sudah katakan lebih awal sebelumnya. Dia sudah nubuatkan kepada murid-muridnya sewaktu dia bersama dengan mereka sebelum peristiwa penangkapan penyaliban Yesus. Yesus berkata dia akan bangkit. Injil Matius 16 ayat 21. Yesus mengatakan itu. Dia akan bangkit setelah kematiannya. Dalam Injil Matius 17 ayat 9. Injil Matius 17 ayat 23. Injil Matius 20 ayat 19. Yesus dengan jelas mengatakan setelah 3 hari kematiannya dia akan bangkit. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia bukan sebagai tokoh pemimpin agama yang seperti yang lain, tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia mengetahui tentang apa yang berlaku atas dirinya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan Yesus juga terus-menerus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya. Dia tampil di hadapan murid-muridnya berulang kali, itu selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dalam kumpulan yang kecil, bahkan dalam kumpulan yang ramai, 500 orang. Jika 2-3 orang mungkin boleh berkata sesuatu yang tidak benar, tetapi bagaimana mungkin untuk 500 orang tidak berkata benar? Karena mereka sendiri menyaksikan Yesus telah bangkit, atau kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus ini telah mempengaruhi gereja pertama, orang-orang Kristen di gereja yang awal. Mereka tidak ketakutan, tapi mereka dengan berani mereka memberitakan Injil. Jadi pelajaran apa? Pelajaran rohani yang kita mengerti, hal yang kita belajar daripada kisah kebangkitan Yesus Kristus ini. Yang pertama, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus yang mengucapkannya. Dan Yesus adalah Tuhan. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah kebangkitan yang hidup. Yang kedua, Tuhan Yesus telah menang. Dia telah mengalahkan kutukan dosa, kutukan maut, yaitu kematian. Kebangkitan Yesus dari kematiannya setelah penguburannya 3 hari, ini sudah menjelaskan kepada kita, mengajar kepada kita bahwa Yesus telah mengalahkan kutukan dosa itu, kematian. Iblis dikalahkan, kuasa iblis dipatahkan. Sudah dikasih oleh Tuhan, penyaliban Yesus yang kita peringati pada 2 hari yang lalu, kematian Yesus di kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan, menjelang perayaan Paskah, kebangkitannya setelah kematiannya membuktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan hal yang berikutnya, kita orang-orang percaya, kita adalah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang di dalam Yesus Kristus adalah orang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan secara rohani. Kita didamaikan dengan Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kita diberi hidup yang baru. Kita mengalami shalom, damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan didamaikan.
hubungan kita dengan sesama kita alami. Semuanya ini karena kuasa kebangkitan Yesus yang turut menjadi milik kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah setelah kita memiliki kemenangan dalam Yesus Kristus, kita berjalan dalam kemenangan Tuhan. Segala kuasa iblis dikalahkan, kutukan dikalahkan. Orang Kristen, orang yang sungguh percaya dalam Yesus, atau orang yang di dalam kuasa kebangkitan Yesus, berkemenangan atas kutukan iblis. Berjalanlah dalam kemenangan Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini jaminan kepada kita orang-orang yang di dalam Kristus yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kita mengalami kuasa di dalam Yesus Kristus. Kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus. Kita ucapkan, istiharkan, sesungguhnya hidup kita sudah dibeli, sudah dimiliki oleh Tuhan. Otoriti nama Yesus mengalahkan pengaruh iblis si jahat dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang di dalam Yesus Kristus adalah orang yang berbuah. Yang Yesus katakan, jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Dibuat Tuhan berhasil dalam hidup kita. Dibuat Tuhan maju di dalam hidup kita. Dibuat Tuhan hidup kita sukses, membawa kebermaknaan, membawa kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini kita memperingati, kita merayakan, kita mengadakan kebaktian Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa yang suatu pengalaman yang unik, di mana seluruh negara Malaysia, termasuk gereja-gereja Tuhan, harus mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Ini mengingatkan kita tentang peristiwa di mana umat Israel pernah dibebaskan pada malam kutukan yang ke-10, tulah yang ke-10. Setiap anak sulung di Mesir, dari istana Firaun sampai kepada keluarga atau rakyat biasa, bahkan ternakan juga, anak sulung semuanya akan mati, dibinasakan. Tapi setiap keluarga orang Israel yang telah menyembelihkan domba dan menyapu darah domba di ambang pintu rumah mereka, itu tidak mengalami kematian. Peristiwa Paskah yang dirayakan ini, hari ini orang Kristen, kita gereja-gereja Tuhan sekali lagi memperingatinya, bahwa anak domba Allah yang dikorbankan, mati di kayu salib itu, darah yang tercurah di kayu salib itu, darah yang membebaskan kita dari kematian. Dia meneguhkan kata-kata dan pernyataan dan meterai darah Yesus yang memberi kita kemenangan ini dari kebangkitannya, dari kematiannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, percayalah kepada Yesus. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan mengabaikan kesempatan, jangan melalaikan kesempatan untuk menerima Yesus, percaya Yesus. Taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, berkati setiap umatmu, jemaatmu, orang-orang percaya yang sudah mendengar perkataan firman Tuhan. Sesungguhnya hari ini kami memperingati peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa Yesus telah bangkit dari kematian. Bukti kemenangannya atas kutukan dosa dan kematian. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami orang percaya memiliki hidup baru, tinggal di dalam Yesus, berkemenangan di dalam Tuhan, mengalahkan kutukan iblis,
dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Teguhkanlah iman setiap kami, bahwa kami menjadi umat yang berani, yang bersemangat, yang bangkit memberitakan tentang nama Yesus, pribadi yang sudah mengalahkan dosa dan kematian, yang bangkit dari kematian dan memberi kami kemenangan rohani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.